Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman dan pengharapan kita diteguhkan dan dikuatkan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan inilah yang akan menjadi pedoman hidup, yang akan menolong kita, yang akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi dan Tuhan juga yang akan membukakan kebenaran itu atas kita semua. Dan kita percaya Roh Kudus yang akan memberikan pewahyuan dan pengertian bagi kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, atas segala berkat dan kemurahan Tuhan, atas begitu besar kasih setia Tuhan, bahkan rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, tuntunan dan penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami semua ya Tuhan. Buat kami bisa menangkap rema yang daripada-Mu, menangkap kebenaran yang dari Engkau, dan buat kami bisa mengerti dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Matius 5 ayat 6. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Coba dikasih Tuhan, sering kita mendengar orang mengatakan, orang Jawa terutama, makan paling enak itu kalau lauknya lapar. Maksudnya apa? Jadi kita mau makan makanan itu akan terasa enak ketika kita lapar. Ya, kalau orang udah kenyang, makanan enak sekalipun, makanan mahal sekalipun, itu akan jadi biasa. Ya, biasa saja, bahkan rasanya, karena sudah penuh perutnya, karena sudah kenyang. Nah, kalau lapar, apa adanya, apa aja bahkan ya, terasa enak, walaupun mungkin itu biasa sebetulnya. Tetapi ketika orang lapar, maka makanan akan terasa enak dan lezat. Demikianlah ketika kita datang kepada Tuhan dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan itu disingkapkan, dinyatakan, maka kita akan bisa menerima itu dengan sangat-sangat excited, dengan sangat-sangat bersemangat. Wow. Ya, dengan sangat-sangat menyenangkan, karena firman Tuhan yang adalah kebenaran itu akan memuaskan kita. Kita akan dilegakan. Misalnya ketika kita sedang sedih, kita mendapati firman Tuhan, maka kita bisa mendapatkan penghiburan. Ketika kita sedang misalnya banyak beban, ketika kita datang kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran, maka kebenaran firman itulah yang akan memberi kelegaan kepada kita. Ya, tadinya putus asa dengan keadaan yang terjadi, ketika kita datang dengan sangat-sangat butuh, ya, haus dan lapar itu boleh dikatakan kondisi orang yang sangat membutuhkan sesuatu. Dalam hal ini kebenaran. Maka kebenaran itulah yang akan memberikan pengharapan, yang memberikan semangat kepada orang-orang yang lemah, yang tiada berdaya. Jemaat dikasih Tuhan, mari miliki selalu dalam diri kita rasa lapar dan haus akan kebenaran. Seperti orang-orang yang lapar dan haus akan makanan dan minuman. Wah, pasti pengen sekali. Masih sering kita mendengar ya, ada istilahnya kayak orang di padang gurun gitu ya. Di padang gurun itu orang sudah kehabisan tenaga dalam perjalanan yang jauh. Seringkali ada nanya fata morgana. Seakan-akan di depan itu ada mata air. Wah, langsung semangat lagi. Walaupun itu mata morgana. Ya, tetapi kebenaran firman Tuhan ya kurang lebih ya, ketika kita memiliki rasa haus dan lapar seperti itu. Jadi sangat-sangat mengingininya.
sangat-sangat mengharapkannya. Nah, tapi ini bukan seperti fata morgana yang hanya tipuan mata ya, tapi ini kebenaran. Ya, ketika engkau mendatangi Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran, maka Tuhan akan menyingkapkannya itu atas kita. Maka kita akan dipuaskan olehnya. Seperti hanya kita mendapati di Alkitab ada Maria yang duduk diam dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan Tuhan. Nah, itulah dia terus-menerus menerima sesuatu yang dari Tuhan dan dia meresponinya. Maria meresponinya dengan excited, dengan sangat-sangat bersemangat. Beda dengan Marta yang sibuk dengan segala macam hal, ya justru Tuhan menegurnya. Cuma dikasih Tuhan, mari miliki rasa haus dan lapar akan kebenaran setiap saat. Ya, miliki rasa haus dan lapar akan firman-Nya. Sehingga ketika kita membaca, merenungkan akan firman Tuhan, kita akan bisa dipuaskan olehnya. Jadi artinya kebenaran yang dari Tuhan itu menjadi jawaban dari apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ya, kita butuh kekuatan, kita butuh semangat baru, kita butuh kesembuhan, kita butuh pengharapan dan pokoknya ya apa keadaanmu, datanglah dengan haus dan lapar. Dan firman Tuhan yang adalah kebenaran itu akan memuaskan engkau, menjadi jawaban bagi hidupmu. Sehingga engkau lega, sehingga engkau yang tadinya lemes kembali bersemangat. Engkau yang tadinya sudah rasanya mau putus asa kembali bersemangat, mendapat semangat baru, mendapat kekuatan baru. Ya, dengan kita datang kepada Tuhan memiliki rasa haus dan lapar, maka Tuhan akan memuaskan kita dengan kebenaran firman-Nya. Ya, jadi jangan hanya sambil lalu, ya sudah tahu firman-Nya begitu. Ya, jangan aku udah ngerti, dah sering kali baca itu. Bukan dengan sikap hati yang seperti itu. Mungkin kita sudah tahu, tetapi dengan rasa haus dan lapar, artinya kita sangat-sangat membutuhkan itu. Maka apa yang dinyatakan, yaitu firman-Nya itu akan memberi jawaban dari rasa haus dan lapar itu. Akan melegakan kita, akan memuaskan kita. Sehingga hidup kita akan mendapatkan solusi, mendapatkan semangat dan jawaban dari yang kita butuhkan. Selalu miliki rasa haus dan lapar akan kebenaran, maka engkau akan dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah perenungan kami pagi hari ini tentang bagaimana kami seharusnya memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Dan biarlah kami ketika datang untuk mendengarkan firman-Mu, kebenaran yang dari Engkau, kami mendapatkan jawaban, kami mendapatkan kelegaan, kami dipuaskan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kadang kami mengabaikan, kadang kami sambil lalu mendengarkan ataupun membaca firman-Mu. Tapi hari ini kami mau lebih sungguh lagi, sebab firman-Mu itulah kebenaran bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berdoa menyerahkan hari ini hidup kami. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan dan berkat-berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.